NTV melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk membahas insiden dari penembakan penggerebekan dari arena sabung ayam di Waikanan, Lampung, kita akan terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Sugeng Santoso, anggota IPW di sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi Mbak, selamat Baik, pagi Pak pemirsa. Sugeng. Ini insiden yang juga mengejutkan banyak pihak, khususnya Polda Lampung begitu. Seperti apa tanggapan Anda begitu terkait kejadian ini? Ini sangat memprihatinkan ya. Diduga kan terjadi satu peristiwa tewasnya tiga anggota polisi ini terkait dengan keberadaan judi sabung ayam yang dikelola oleh oknum TNI. Jadi benturannya antara anggota TNI dengan polisi. Anggota polisi yang sedang menegakkan hukum, ya. Kemudian ada oknum TNI yang diduga sedang melanggar hukum. Sementara pelanggaran hukum itu sudah nyata bahwa Presiden tegas segala bentuk perjudian itu akan diberantas. Nah, ini sangat memprihatinkan. Saya pikir keberadaan judi sabung ayam itu bukan baru di sana ya. Kita dapat informasinya begitu, tidak baru ya. Bahkan ini sedang tren begitu Pak, di Lampung sendiri. Sedang tren begitu di Kabupaten Waikanan khususnya ini. Iya, makanya ini kan bentuk perjudian yang harus diberantas sesuai perintah Presiden kan, ya. Dan sudah jelas untuk semua ASN, anggota TNI, Polri tidak boleh terlibat di dalam bentuk perjudian apapun. Artinya yang melakukan penembakan ini yang harus didalami ya. Penembakan ini menggunakan senjata organik atau apa ya, karena diduga ini dikelola oleh anggota TNI ya, anggota TNI, oknum TNI, diduga ini senjata organik ya, dan juga luka tembakannya itu di kepala. Artinya memang mereka yang terlatih menggunakan ini, yang kena kepala itu setidak-tidaknya kita lihat 2 orang ya, 2 orang di kepala. Artinya memang terlatih, diduga penembaknya adalah anggota TNI. Ya, nah jadi ini harus ditindak tegas oleh instansi TNI, berdekatan dengan ini loh, berdekatan dengan pembahasan RUU TNI ya, yang memberikan perluasan kewenangan penempatan TNI di wilayah kerja sipil ya, wilayah kerja sipil. Sementara anggota di bawah itu tetap pendekatannya militeristik ya. Ketika ada melakukan pelanggaran, bukannya kemudian mentaati hukum tapi menembak. Apa alasannya? Ya, alasannya mungkin mereka merasa bahwa sebagai anggota TNI, polisi tidak boleh menindak mereka, ya. Ya, kalau mereka tidak mau ditindak, jangan dong kemudian mereka melakukan pelanggaran hukum, ya. Juga artinya instansi TNI apakah sudah mengetahui anggotanya diduga melanggar hukum, ya, kemudian sudah dilakukan satu penindakan, ya, sehingga polisi yang turun tangan. Jadi seperti itu. Ya, Pak Sugeng, kalau dilihat ini kita belum mendapatkan konfirmasi begitu ya terkait kronologis kejadian. Apakah saat penggerebekan hingga tewasnya 3 anggota Polri, Polsek dan juga Polres dari Waikanan dan Negara Bakti ini, apakah ada saling tembak begitu atau memang hanya satu tembakan saja dari pihak yang terduga TNI kepada 3 anggota Polri? Pertanyaannya adalah apakah saat proses penggerebekan sesuai dengan SOP anggota Polri juga dibekali dengan senjata organik mereka, dan
sejauh mana mereka juga bisa melakukan melepaskan tembakan begitu? Penggunaan senjata api oleh Polri itu ketat ya, sangat ketat. Polisi dibatasi secara limitatif oleh peraturan tentang penggunaan kekerasan di dalam tugas-tugas kepolisian. Jadi nggak sembarangan, itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam kasus ini kita melihat setidak-tidaknya dari foto yang saya terima beredar, 2 jenazah anggota itu ditembak di kepala, ya, 2 jenazah anggota ditembak di kepala. Ini bukan tembak menembak, ini jarak dekat, ya. Ketika mereka bukan penggerebekan lah ya, ini mungkin mau dilakukan pembubaran, ya penggerebekan lah. Ini berhadap-hadapan, anggota tidak siap ini, ya. Kalau tembak menembak dengan 17 anggota dipersiapkan membawa senjata, itu pasti ada yang sudah terkena tembak juga dari pihak yang berada di tempat judi sabung ayam. Baik, karena ini operasi gabungan begitu ya informasinya Pak Sugeng ya? Iya, operasi gabungan dari polisi ya. Karena kalau misalnya di dalam SOP ya, kalau tembak menembak kan ada jarak ya, di mana pihak-pihak ini kemudian dalam siaga melakukan penggunaan senjata. Polisi hanya akan melakukan penembakan apabila ada serangan melawan hukum yang mengancam jiwa masyarakat atau jiwa anggota polisi, ya. Kalau 3 orang ditembak kena, ya, ini pelakunya lebih dari 1 nih, saya duga, ya. Karena begitu tembak 1 orang, polisi yang lain pasti siaga, gitu ya. 3-tiganya ditembak. Pelaku ini lebih dari 1. Karena disebutkan juga pemilik judi sabung ayam ini 2 oknum TNI. Ini bukan tembak menembak, ini tembakan searah dan anggota polisi tidak melakukan perlawanan. Kalau melakukan perlawanan, setidak-tidaknya ada yang luka di sana. Oleh karena itu, ini perlu didalami ya peristiwa ini dengan satu tim pemeriksa gabungan menurut saya. Bahkan ya TNI ini kalau kejahatan terhadap warga sipil ya dibawa ke peradilan sipil gitu, ya. Ini kan TNI polisi kan wilayahnya sipil, dibawa ke peradilan sipil supaya bisa disoroti. Baik. Ini pelanggaran oleh oknum TNI ini udah mulai terjadi ya. Kita khawatir juga. Karena pendekatan oleh oknum TNI beda dengan polisi. Polisi masih melakukan pendekatan civilian ya. Pendekatan yang komunikasi. Kalau TNI, oknum TNI bermasalah itu pendekatannya pasti kekerasan. Ketika dia bermasalah ya, kemudian seperti contohnya ini pendekatannya akan kekerasan. Bagaimana kalau rakyat sipil? Polisi aja ditembak nih. Baik, tapi setidaknya kita masih harus menunggu dari penyusutan paling akhir begitu ya dari Polda Lampung dan juga hasil otopsi dari ketiga jenazah anggota Polri yang saat ini sudah ada di rumah sakit Dari Bayangkara. instansi TNI memang menyatakan akan menindak tegas ya. Saya pikir harus segera itu dilakukan ya dan diumumkan kepada masyarakat secara transparan apa yang terjadi ya. Dari pihak TNI penyelidikannya itu supaya ini meredakan juga situasi. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Santoso untuk waktu Anda sedikit memberikan tanggapan begitu terkait peristiwa ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Sugeng Santoso anggota Indonesia Police Watch telah bergabung bersama kami.